Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Nah teman-teman, kali ini kita sudah sampai pada video yang ke-63, yaitu kita akan bicara tentang tense ke-12. Ya betul, tense ke-12. Tidak terasa ya, kan kita sudah memang berniat mempelajari 16 tenses secara terperinci. Nah, sekarang kita sudah sampai tense ke-12, yaitu past future continuous tense. Nah, teman-teman sekarang mendengar nama-nama tenses itu sudah biasa, sudah akrab dan tahu rumusnya. Oh, past itu berhubungan dengan waktu lampau. Future berarti akan datang. Continuous itu pasti bentuk ing. Ing itu masih sedang. Nyata continuous sedang. Ing itu verb ing mesti pakai to be, ibarat panci dengan tutup. Tense itu waktu. Nah, teman-teman sudah bisa mengira, oh ini jadi waktu akan datang tapi waktu lampau. Masih ingat ya? Semua past future itu pasti menunjukkan rencana yang akan dilakukan pada waktu lampau tapi tidak jadi dilakukan. Berarti gagal dong. Oh ya biasa kan. Hidup tuh kalau nggak gagal ya berhasil, nggak berhasil ya gagal, ya kan? Nah, kalau gagal diulangi lagi. Nah, tapi ini memang rencana. Rencana itu kan kadang nggak jadi dilakukan. Lah itu kita pakai past future teman-teman. Nah ini continuous berarti oh ini waktunya lebih tertentu. That's right teman-teman ya. Nah seperti biasa semoga Yongki English School akan membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman yang lain jika perlu, dan bisa kalau masih ada yang kurang mengerti boleh tanya ke saya, beri masukan di bagian komen. Okay, my friends, please get ready. We will talk about past, future, continuous tense. Video ke-63. Sebetulnya video ke-63 ini jarang dipakai, teman-teman. Ya, jarang. Cuman karena kita sudah memang berniat menguasai 16 tenses secara terperinci kan. Nah, jadi kita sekarang sudah masuk ke tense ke-12, yaitu past future continuous tense. Nah, tadi saya sebutkan past berhubungan dengan waktu lampau, future ini akan datang, continuous ini sedang. Sedang pasti bentuk ing pasti pakai to be, panci dengan tutup, sudah hafal teman-teman ya. Tense itu waktu. Nah, jadi maksudnya ini apa? Nah, maksudnya adalah bentuk akan sedang dilakukan ya pada waktu lampau. Nah, jadi akan sedang dilakukan tapi pada waktu lampau. Nah, jadi ini digunakan untuk bentuk pekerjaan yang akan sedang, kan tadi continuous ya, akan sedang dilakukan pada waktu lampau. Oh gitu ya? Iya, kan future ya. Nah, jadi tapi waktunya sekarang ini lebih tertentu teman-teman ya. Jadi lampau tapi waktunya yang lebih tertentu pada waktu lampau. Nah, tapi seperti biasa tidak jadi dilakukan. Ya, nah jangan lupa ini saya ingatkan lagi, semua past future ya, waktu lampau tapi akan datang pada waktu lampau itu selalu menunjukkan kegagalan atau rencana yang akan dilakukan tapi tidak jadi dilakukan. Itulah namanya past future. Nah, rumusnya adalah ini teman-teman, kita lihat S ini subjek ya. Would atau should, should ini cuma untuk I dan we, pakai would aja lebih aman teman-teman ya. Nah, would plus be plus we ing, ingat ya, bentuk sedang itu pasti ing itu pasti pakai to be. Nah, cuma to be-nya jangan MSR karena setelah kata kerja bantu ya, baik will maupun would atau can, must, ya, may dan sebagainya. Tidak ada. Will, is, terus ing, tidak ada. Karena setelah will, setelah kata kerja bantu, to be-nya tidak mungkin MSR, tapi bentuk asal dari MSR yaitu be, ya, diikuti bentuk ing. Nah, itu biasa teman-teman ya. Jadi ing masih pakai to be. Nah, keterangan waktunya kita lihat ini at this time yesterday. Nah, jadi ini kan lebih tertentu daripada yesterday aja ya. Jadi at this time itu kalau sekarang jam 6 sore ya berarti jam 6 sore juga, tapi kemarin ya. Nah, ini at 10 o'clock last Sunday. Nah,
jadi waktunya last Sunday teman-teman ya, tapi pada jam 10. Nah, jadi pada jam 10 hari Minggu yang lalu. Lagi at 7, nah, ya, at 7 terserah. Kalau AM berarti pagi ya. Jangan lupa ya, AM tuh ante meridium tulisannya ya, AM. Kalau PM tuh post meridium. Nah, jadi at 7 last night. Oh, last night ya berarti malam dong. Ya pasti PM dong ya. Lebih tertentu daripada last night saja, yaitu pada pukul 7 ya. Boleh juga kita juga mengatakan if he came at 9 this morning. Jika dia datang pada pukul 9 tadi pagi. Ya. Lagi lampau teman-teman ya. If they phoned at 5 yesterday. Ya, jika mereka menelpon pada pukul 5 kemarin dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya ya. Mother would be sewing a shirt at this time yesterday, but the lamp went out. Nah, teman-teman tahu ini ya. Jadi mama akan sedang menjahit. Ya, akan sedang ya, akan sedang menjahit sebuah baju pada saat ini kemarin. Nah, rencananya gitu. Tapi the lamp went out. Tapi lampunya mati. Nah, padahal itu malam ya. Nah, jadi rencananya at this time yesterday ini anggaplah misalkan jam 7 malam kemarin. Nah, mama itu akan sedang menjahit. Rencananya pada pukul 7 itu akan sedang menjahit baju, tapi lampunya mati. Berarti tidak jahit dong. Loh iya, emang nggak jahit lah ini. Semua past future akan menunjukkan kegagalan. Rencana akan dilakukan tapi nggak jadi. Cuma ini waktunya lebih tertentu gitu loh ya. Yang kedua, we should, diganti would boleh ya. We would be waiting for your brother if he came at 9 this morning, but he came too late. He came so late that we couldn't wait any longer. Ya, nah kita lihat lagi ini. Jadi we should be waiting. Kami akan sedang menunggu. Ya, jadi akan tapi sedang loh, ya, tapi lampau loh, ya. Akan sedang menunggu saudaramu. Ya, jangan lupa wait pakai for kalau diikuti objeknya. Tapi kalau tidak diikuti objek nggak usah for ya. Do you want to wait? Nah, apakah kamu menunggu? Jangan. Do you want to wait for? Jangan. Ya, tapi kalau do you want to wait for me? Nah, ada for me-nya baru pakai for ya. Nah, ini. Jadi kami akan sedang menunggu ya, kami akan sedang menunggu saudaramu jika dia datang pada pukul 9 tadi pagi. Nah, jika dia datang, sekali lagi dia datang pada pukul 9 tadi pagi, akan sedang menunggu pada pukul 9 tadi pagi, jika dia datang pada pukul 9 tadi pagi, but he came so late. Nah, dia datang begitu terlambat. That ya, sehingga kami tidak bisa menunggu lebih lama. With-nya tidak pakai for, kan tidak menyebutkan objeknya, teman-teman ya. Nah, jadi ceritanya bisa dimengerti ya. Jadi jelas ya, kami akan sedang menunggu saudaramu ya. Jika dia datang pada pukul 9 tadi pagi, tapi dia datang begitu terlambat ya. Nah, mestinya so dengan very ini sama teman-teman ya. Cuma kalau very late itu kalimatnya harus berhenti. He came very late last night, titik. Tapi kalau kalimatnya berlanjut, dia datang sangat terlambat sehingga jangan very tapi so. Ya, bisa saya terangkan lebih lanjut lain kali. Dia datang, bahasa Indonesianya dia datang bukan sangat tapi begitu terlambat. Sehingga lah ini kalau so ini mesti berlanjut dengan that teman-teman ya. Dia datang begitu terlambat ya, sehingga kami tidak bisa menunggu lebih lama. Nah, jadi rencana akan menunggu tuh ada, tapi tidak jadi karena jam 9 dia datangnya terlalu terlambat. Oh, jadi akan sedang menunggu, coba dia datangnya jam 9, tapi ternyata dia datangnya begitu terlambat, jadi kan kami nggak nunggu. Ya, mudah sekali kan? Oh, jadi akan tapi tidak jadi. Ini waktunya lebih tertentu. Gitu aja kok. Easy, right?
Nah, teman-teman, kita telah selesaikan tense ke-12 ini, video ke-63 ini, yaitu past future continuous tense. Ternyata tidak beda dengan yang simple past future tense ya, future juga, tapi ini waktunya lebih tertentu, nggak beda banyak kok teman-teman. Well, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.